Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Baik, dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang kita sampaikan di awal pada prasesi tiktok ini. Pertama terkait dengan jadwal. Kita memiliki 8 sesi 1 hingga sesi 8. Dan ini masing-masing tolong dicatat, tolong diingatkan, tolong di save, sehingga kita punya rentang waktu yang ditentukan oleh sistem. Jadi agar rekan-rekan mahasiswa lebih memperhatikan rentang waktu ini agar tidak lewat. Baik, berikut ada hal yang penting yang perlu disampaikan juga terkait dengan jadwal. Ada sesi tuton, ada 3 kali tugas pada sesi 3 ya, pada sesi 3 pada rentang waktu ini. Tugas 2 pada sesi 5 dan tugas 3 pada sesi 7. Rekan-rekan mahasiswa agar lebih memperhatikan ini memiliki bobot yang besar untuk tugas mesti. Baik, akan mahasiswa pada manajemen pemasaran EKMA 4216 ini ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan capaian pelajaran mata kuliah. Jadi setelah mempelajari mata kuliah manajemen pemasaran, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai peran pemasaran dan perusahaan dan masyarakat dalam perusahaan dan masyarakat. Jadi proses manajemen pemasaran dan strategi pemasaran, perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan, pembelian, pengelolaan produk, dan pengembangan produk baru, segmentasi pasar, penentuan pasar, ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan manajemen pemasaran ada di sini. Nanti yang selanjutnya, yang kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan capaian pembelajaran umum. Nah, ini mahasiswa mampu menjelaskan secara umum tentang materi dari manajemen pemasaran. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan capaian pembelajaran khusus terkait dengan CPK mampu menjelaskan peta kompetensi mata kuliah, deskripsi dan capaian pembelajaran umum, prosedur sistem secara online, meliputi materi inisiasi, diskusi, tugas, dan latihan mandiri. Nah, ini bisa diakses di LMS masing-masing. Silakan di sana ada materi inisiasi untuk dipelajari. Ya, rekan-rekan mahasiswa silakan diakses, bisa di-download, dan diskusi juga. Diskusi pada setiap sesi tolong disampaikan. Nah, pertama tugas juga dan latihan mandiri silakan bagi mahasiswa untuk berlatih. Baik, pada mata kuliah ini menjadi deskripsi singkat mata kuliah. Menjadi mata kuliah manajemen pemasaran mengkaji gambaran tentang peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat, proses manajemen pemasaran dan strategi pemasaran, perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, pengelolaan produk dan pengembangan produk baru, segmentasi pasar, penentuan pasaran dan pemosisian produk, daur hidup produk, strategi penetapan harga, strategi distribusi, dan strategi promosi dan periklanan. Nah, baik, rekan mahasiswa, perlu kami sampaikan bahwa rekan-rekan mahasiswa wajib mengakses RBP atau ruang baca virtual pada perpustakaan digital agar pembelajaran kita lebih terarah dan sesuai dengan prosedur. Nah, untuk menyelesaikan diskusi dan tugas-tugas, rekan-rekan mahasiswa diarahkan agar mengambil referensi yang relevan seperti pada modul-modul yang disediakan dalam RBP. Nah, itu terkait dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Berikut tautan modul pada RBP. Dan kami tekankan kepada rekan mahasiswa agar dalam menyelesaikan diskusi maupun tugas tidak menggunakan jasa AI seperti ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya. Ya, rekan-rekan mahasiswa belajar membaca, memahami, serta menyelesaikan tugas dan diskusi melalui sumber-sumber yang lebih relevan. Silakan sumber-sumber lain atau referensi lain yang lebih relevan yang tidak bertentangan dengan modul-modul yang telah disediakan. Baik, rekan mahasiswa, itu deskripsi singkat mata kuliah
kita. Dan ini ada beberapa hal ketentuan umum TUTON yang berlaku bagi seluruh mata kuliah dalam penyelenggaraan TUTON. Yang pertama, aktif mengikuti TUTON, berperan aktif dalam diskusi dan mengumpulkan tugas TUTON sesuai dengan jadwal. Makanya kami sampaikan di awal tadi jadwal-jadwalnya agar rekan-rekan mahasiswa mengetahui tentang waktu per sesi. Dan kedua, nilai akhir TUTON berasal dari 20% nilai partisipasi. Nah, ini kehadiran. Silakan diakses LMS-nya, diklik pada setiap sesi untuk kehadiran atau presensi. Yang selanjutnya 30% rata-rata nilai diskusi. Nah, kawan-kawan mahasiswa, ini tolong diskusi itu di diskusi ya, itu memiliki 30%. Sedangkan kita berdiskusi sesuai dengan materi yang sedang kita bahas pada setiap sesinya. Ada 8 sesi, jadi 8 kali diskusi. Terus 50% rata-rata nilai tugas. Meskipun 3 kali tugas pada sesi 3, 5, 7 itu memiliki bobot yang lumayan 50%. Dan ini kita ketentuannya sebagai berikut. Ketentuan nilai partisipasi dihitung berdasarkan keaktifan mahasiswa setiap minggu. Jadi setiap minggu rekan mahasiswa itu melakukan presensi. Terus yang kedua terkait dengan diskusi. Diskusi itu dari sesi 1 hingga sesi 8. Jadi rekan-rekan mahasiswa meskipun hanya menyelesaikan 5, 3 atau 7 diskusi tetap dibagi 8 pada nilai akhirnya, karena wajib menyelesaikan diskusi 8 kali dalam 8 sesi. Begitu juga dengan tugas. Jadi tugas itu ada 3 kali. Oke. Tolong jangan sampai kelewat tanggalnya. Jadi kalau lewat dianggap tidak menyampaikan, tidak bisa menyampaikan lagi tugas atau diskusi. Ini. Jadi meskipun kurang dari 3 kali menyelesaikan tetap dibagi 3 pada nilai akhirnya. Gitu rekan-rekan mahasiswa agar lebih memperhatikan ini tentang mata kuliah. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, berikut kita perlu mungkin kita tambahkan perkenalan singkat atau biodata kami sebagai tutor yang akan membersamai rekan-rekan mahasiswa agar kita lebih nyaman dalam berdiskusi, lebih nyaman dalam berinteraksi di ruang LMS pada sesi per sesi dalam tutor ini. Ya, nama saya Hendrawan ya. Dan saya dilahirkan 44 tahun silam di kota kecil Koboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengampu 3 mata kuliah, yaitu manajemen pemasaran, perencanaan pemasaran, dan manajemen strategik pada semester ini. Sama seperti semester kemarin, saya juga 3 mata kuliah. Selanjutnya mungkin perlu kami sampaikan, kami telah menerbitkan atau melakukan karya berupa buku. Yang pertama kumpulan artikel fenomena perilaku organisasi pemerintah jilid 1 dan sudah terbit. Yang kedua juga sudah terbit untuk jilid 2-nya sama. Dan ini tampilan bukunya. Oke. Baik rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada hal lagi yang perlu saya sampaikan. Sehari-hari saya bekerja sebagai penelaah teknis kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan. Baik rekan-rekan mahasiswa, berikut biodata singkat atau perkenalan singkat kami agar rekan-rekan mahasiswa lebih nyaman, mudah-mudahan bisa lebih efektif dalam berinteraksi dalam LMS. Kita memanfaatkan ruang LMS, media chat dalam LMS itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Semangat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.